Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita yang di pagi hari ini, kita lanjut pembahasan kitab Adabul Mufrad yang setiap pertemuan anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dikarang atau disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang berisikan tentang adab seorang muslim, ya, bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan akhlak Islamnya kepada umatnya. Maka kita mulai atau kita lanjut ke hadis 291, ya, dari kisah, ya, suatu kisah dari Usama bin Syarid, ya, pada suatu hari, ya, ketika ada orang-orang Arab, ya, Arab Badui yang datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, wahai Rasulullah, ya, adakah pada diri kami, ya, kesulitan atau pada diri kami, ya, berbuat dosa ketika kami berurusan dengan hal ini dan hal itu. Bertanya kepada suatu hal, apakah hal ini dosa, wahai Rasulullah, dan juga yang lainnya dosa? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, 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 wahai hamba-hamba Allah, ya, sesungguhnya Allah menurunkan, ya, perbuatan dosa itu, ya, kesulitan itu, ya, kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, yang dimaksud dari kezaliman di sini, ya, yaitu adalah perbuatan ghibah. Jadi dijelaskan dari syarah Adabul Mufrad. Jadi orang Arab Baduy ini bertanya tentang bagaimana kalau saya menggibah orang, berbicara orang ini dan itu. Hmm. Maka Rasulullah SAW, ya, perbuatan ghibah ini termasuk dari kezaliman. Nah, maka itulah yang membuat kalian celaka dan jatuh kepada kesulitan. Nah, kemudian, ya, mereka bertanya lagi kepada hal yang kedua. Ya. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Ya, karena pada zaman dahulu, ya, pengobatan itu tidak semudah zaman sekarang, ya. Nah, mereka harus meyakinkan dahulu, ya, apakah mereka berobat dari sumber yang halal, ya, atau ada hal-hal atau hukum-hukum dalam Islam dalam perkara berobat, seperti dalam perkara ruqyah, ya, para jamaah sekalian. Rasulullah SAW meriwayatkan, ya, bersabda bahwa orang yang meminta ruqyah itu hilang kesempatannya untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, maka orang-orang Arab Baduy ini takut, ya, ada hukum tertentu dalam meminta pengobatan. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, wahai hamba-hamba Allah, ya, silahkanlah kalian berobat atau minta pengobatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Nah, namun ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Nah, lalu mereka bertanya, penyakit apa itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, penyakit menua atau bertambahnya umur. Jadi kalau sudah tambah umur, ya, para jamaah sekalian itu tidak bisa kembali lagi, ya. Tidak ada yang namanya, ya, berubah untuk menjadi lebih muda, ya, secara umur, ya. Nah, maka itulah yang disebut dengan penyakit tua. Tidak ada obatnya, ya, kata Rasulullah SAW. Nah, lalu mereka bertanya lagi kepada Rasulullah SAW untuk keempat kalinya, wahai Rasulullah, apa atau hal apa yang diberikan terbaik kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang dilakukan oleh manusia? Lalu beliau menjawab, ada akhlak yang mulia. Nah, dari sini, ya, kita bisa melihat bahwa faedah, ya, akhlak mulia. Ada sesuatu yang paling baik yang dilakukan oleh manusia, yaitu akhlak yang baik, yang mulia. Ya, seperti yang kita ketahui, ya, amalan yang paling berharga, ya, fi yaumil mizan, ya, saat kita di hari mizan, timbangan itu adalah akhlak yang mulia juga. Nah, begitu besar faedah dan fadilah dari akhlak mulia. Nah, dan faedah yang lain bisa kita lihat bahwa bolehnya kita meminta pengobatan atau berobat, ya, berbeda dengan ruqyah.
ruqyah tidak bisa kita sembarang meminta, atau bahkan ya dengan kita meminta ruqyah itu hilang kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Nah, berbeda dengan hukumnya meminta pengobatan. Kita bisa lihat juga faedah yang lain, ya, kebinasaan terbesar ya bagi seseorang ini bagi bukan hanya gibah ya para jamaah sekalian, namun kezoliman ya, uh, itu yang paling besar kebinasaannya nanti ya pada saat uh, yaumil mizan ya, yaumul jaza, hari semuanya dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya adalah penebusan dosa seorang hamba yang diambil pahalanya lalu diberikan kepada orang yang ia zolimi. Nah, paham ya para jamaah sekalian? Nah, inilah kebinasaan terbesar saat yaumul jaza, hari dibalasnya segala bentuk amalan kita. Nah, yaitu bentuk yang paling binasa adalah ketika kita berbuat dosa atau zolim kepada orang lain, kemudian pahala kita diambil, ya, lalu diberikan kepada orang yang kita zolimi. Itulah bentuk ya, kebinasaan terbesar ya, fiyaumil jaza. Nah, inilah ya bagaimana kita menjaga akhlak Islamiah kita ya, agar tidak terjerumus kepada suatu kebinasaan. Nah, kita lanjut ke hadis 292 ya, dari sahabat Ibnu Abbas ya, ia berkata Rasulullah SAW ya, itu orang yang paling dermawan, terutama ketika beliau bulan Ramadan. Nah, kenapa harus di bulan Ramadan para jamaah sekalian? Ya, telah banyak hadis-hadis ya pendukung bahwa bulan Ramadan ya hati kita lebih mudah untuk beramal soleh. Kemudian ya bulan Ramadan ya di mana Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar menjadikan bulan untuk beribadah dalam segala bentuk ibadah, bukan hanya puasa. Terutama seperti Rasulullah SAW ya bertemu malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Ya. Setiap malam ya di bulan Ramadan ya, malaikat Jibril menemuinya dan beliau membacakan Al-Quran. Nah, ketika malaikat Jibril menemuinya, beliau orang yang paling dermawan ya. Nah, suka berderma ini ya. Yang dimaksud suka berderma dari dermawan ya. Nah, melebihi angin yang menghembus. Nah, jadi ya permisalan ya Rasulullah SAW ya dermawan pada bulan Ramadan ya seperti seakan-akan angin yang menghembus. Nah, ketika orang melewati Rasulullah SAW ya akan diberi ya sodako atau hadiah atau minimal seperti yang Rasulullah SAW melakukan adalah berdoa untuk para sahabatnya. Inilah keutamaan ya pada bulan Ramadan. Ya. Anjuran pada bulan Ramadan yaitu meningkatkan ya segala sisi amalan kita. Segala aspek dari kehidupan kita kita tingkatkan, kita perbaiki. Bahwa Rasulullah SAW di hadis yang lain ya memberi peringatan kepada hambanya yang tidak meningkatkan ya atau tidak memperbaiki dirinya pada saat bulan Ramadan. Di hadis yang lain Rasulullah SAW ya, mengatakan waihak, celaka. Rasulullah SAW bertanya, afwan, para sahabat bertanya, celaka atas apa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW kembali kedua kali ya mengatakan waihak, ya, celaka. Nah, para sahabat bertanya, celaka atas apa? Tiga kali Rasulullah SAW ya mengatakan waihak, celaka bagi ya, seorang hamba yang berpuasa pada bulan Ramadan, ya, ketika selesai berpuasa tidak lebih baik daripada sebelum Ramadan mendatanginya. Nah, paham ya para jamaah sekalian? Nah, maka Rasulullah SAW ya, mencela ya, kepada orang yang meninggalkan bulan Ramadan
namun kondisinya tidak lebih baik dari sebelum bulan Ramadan. Begitu besar keutamaan ya bulan Ramadan, atau bahkan bisa kita ya katakan bulan Ramadan ini adalah event ya jika kita ingin beribadah, meningkatkan diri kita, kualitas dari ibadah kita, bahkan kualitas dari akhlak kita. Nah, kita koreksi, kita muhasabah, kemudian kita perbaiki pada saat bulan Ramadan, dan itu bisa lebih maksimal. Akhirnya kita bisa mendapatkan ya formula untuk amalan kita, akhirnya kita bisa praktekkan setelah bulan Ramadan, atau kita tingkatkan setelah bulan Ramadan. Nah, itulah fadilah atau keutamaan dari hadis 292, yaitu tentang keutamaan uh, bulan Ramadan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ya kita masuk ke hadis 293 dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansori. Dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, telah atau ada seseorang dari kaum sebelum kamu, ya, sebelum para sahabat ini, yang tidak memiliki kebaikan kecuali ya, dia tidak memiliki, ya, kaum ini tidak ada kebaikan ya, kecuali dia seseorang yang suka bergaul dengan manusia, nah, dan dermawan kepada orang-orang di sekitar. Ya, dia juga menyuruh anak-anaknya untuk membantu orang-orang yang kesulitan. Nah, jadi kebaikannya ya hanya hablum minan nas ya, berkaitan dengan manusia. Mungkin amalan solehnya atau amal-amal sunnahnya tidak dijalani dengan rutin. Nah, jadi amalan yang rutin dilakukan orang tersebut atau kaum tersebut adalah hablum minan nas ya, saling menolong sesama manusia. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, ana ya, yaitu Allah lebih berhak berbuat demikian terhadapnya, maka maafkanlah dia. Apa yang dimaksud ya? Nah, jadi ya, yang dimaksud dari perkataan ya, atau yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, yang lebih berhak ya, memberikan pahala ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala ya, atau bahkan orang-orang seperti inilah yang lebih berhak diberikan pahala lebih dan dan al-afu minallah, yaitu bentuk memaafkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ini ya secara di sisi lain lebih Allah Subhanahu wa taala cintai dari amal-amal yang lain. Nah, jadi salah satu amalan ya yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ya berbuat baik sesama manusia ya. Nah, inilah keutamaan ya dari ya, hablum minan nas ya, dari amr bin ma'ruf wa nahi anil munkar ya. Baru kita ketahui ya dari surat Al-Asr ya, di ayat terakhir, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Maka ketika kalian tidak ingin menjadi ya, manusia yang celaka, tawasau bil haqq, saling benasihat, saling mengingatkan atas kebaikan, apalagi dalam menolong. Maka inilah ya bentuk dari ya, keutamaan menolong sesama saudara muslim, saudara semuslim ya. Yang mana inilah salah satu amal yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Maka ya, kaum inilah yang diberikan maaf lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjut ya ke hadis 294 ya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apa yang paling banyak ya menyebabkan manusia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyampaikan ya, bersabda ya, taqwallah wa husnul khuluq ya. Jadi yang paling banyak menyebabkan ya hambanya Allah Subhanahu wa taala masuk ke surganya yaitu hamba-hambanya yang bertakwa dan yang mempunyai akhlak yang mulia. Nah, inilah keutamaan dari ya akhlak yang mulia, kembali lagi.
Nah, setelah takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika seorang hamba menjaga amalannya, ya, menjaga amalannya, kewajibannya, memberikan hak-hak kepada ya orang yang membutuhkan, di sisi lain menjaga akhlaknya dalam bersosial atau hablum minan nas. Ya. Inilah bentuk amalan ya penduduk surga yang paling banyak. Ya. Nah, lalu ditanya lagi kembali untuk kedua kalinya. Nah, sebaliknya, apa amalan yang paling banyak menyebabkan manusia masuk kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, nah, dua ya anggota badan kita yang paling sulit dijaga oleh hawa nafsu kita sendiri, yaitu kemaluan kita dan juga lisan kita. Ya. Inilah dua anggota tubuh kita atau bagian dari tubuh kita yang paling sulit dijaga dari hawa nafsu kita sendiri. Maka inilah ya, yang patut kita jaga, ya. Bukan hanya pada saat berpuasa, nah, namun setiap kita bertindak, ya, setiap kita melakukan suatu perkara, nah, jagalah ya hawa nafsu kita dan jagalah ucapan kita. Ya. Nah, di sisi lain, ya, hawa nafsu tidak hanya berkaitan dengan ya kemaluan kita, namun juga menjaga emosional kita, ya, menjaga rasa dengki dan juga kikir, ya, iri kita yang ya, mungkin kita tidak tampakkan, namun di hati kita sudah terselubung atau bahkan sudah menumpuk rasa dengki kita kepada orang lain. Nah, itu yang patut kita jaga. Karena percuma, ya, ketika kita beramal, namun ya, masih menumpuk rasa dengki dalam hati kita. Kita lanjut ya ke hadis 295. Ya. Jadi sahabat Nuwais bin Sam'an al-Ansori, bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Amr bin Ma'ruf, ya, wa al-ithm. Al-ithm itu dosa. Ya. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab ya, tentang perbuatan yang baik dan dosa. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik? Wahai Rasulullah SAW, dan juga dosa itu seperti apa? Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu sejatinya, ya, nah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu akhlak yang mulia. Ya. Wal itsm, dan sedangkan dosa, ya, mahaka fi sodrika, yang membuat hati kita ini sesak, hati kita ini selalu ya gelisah. Wa karihta ayyatalli'a alaihin nas, dan kamu tidak suka ya kalau manusia mengetahui apa yang ada di isi atau ada di dalam hati kita. Nah, inilah bentuk dari perbuatan dosa. Nah, segala macam hal ya kalau kita uh, terlihat dari isi hati kita yang tidak diketahui oleh manusia, ya, kita tidak mau ya manusia tahu yang ada di dalam hati kita, maka itu adalah perbuatan dosa. Ya. Kita malu akan orang mengetahui ya, apa yang kita sembunyikan, ya. Baik berbentuk amalan atau ya hanya sekedar ya di dalam hati kita saja, ya, berbentuk dengki, iri, ya. Karena kemaksiatan bukan hanya berbentuk amalan saja ya para jamaah sekalian, bahkan ya, amalan-amalan ya, yang berbentuk dosa besar ya, itu berbuah atau berawal dari rasa dengki dan iri. Ya. Ria, ya, contohnya. Nah, ria adalah bentuk syirik kecil ya, atau amalan yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW yang berbuah atau berawal dari dengki ya, atau iri kepada orang lain. Ya. Nah, inilah amalan ya, yang menunjukkan ya, kebaikan, yaitu akhlak yang mulia, dan juga keburukannya itu dosa. Segala bentuk ya keburukan yang ada dalam hati kita, ya, maka itulah yang disebut dengan dosa. Nah, pertanyaannya para jamaah sekalian, nah, bagaimana ya ketika seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala ya, secara pede, ya,
secara percaya diri mengumbar ya aibnya. Nah, bagaimana dengan kondisi seperti ini? Ya, apakah ya, itu bukan termasuk dari dosa? Nah, maka jawabannya ya, setiap manusia itu punya fitrah ya, para jamaah sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menanamkan setiap manusia itu fitrah. Ya, ketika ia dilahirkan, ia akan mempunyai fitrah. Ya. Yang fitrah ini membedakan ini baik, ini buruk. Ya. Membedakan ini ya rasa malu. Ya. Ini rasa percaya diri. Ya. Ini patut untuk diumbar, ini tidak patut untuk dibicarakan. Ya. Namun seiring berjalannya waktu, ya, ketika ia melewati pendidikan-pendidikan, ya, lingkungan-lingkungan yang akhirnya merubah pola pikirnya, bahkan bisa merusak fitrahnya, yang akhirnya perbuatan buruk ini, ya, yang seharusnya ia malu akan berbuat ini atau orang ketahui atas perbuatan dosa ini, ya, sudah hilang rasa malunya. Ya, fitrahnya sudah sedikit berusak. Ya, seperti Allah Subhanahu wa taala kata ya firmankan dalam Al-Qur'an, asa antakrahu syai'an ya wa huwa khairul lakum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya, ketika kita ya berprasangka bahwa ya amalan ini adalah sesuatu yang buruk. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala sebetulnya amalan inilah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa asa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nah, namun sebaliknya, ya, wahai para manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika engkau berprasangka ya, bahwa ini adalah amalan yang sangat engkau cintai atau barang ini sangat engkau inginkan, ya, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, barang tersebut atau amalan tersebut adalah amal atau barang yang buruk ya, yang membawa yang menghalangi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya para jamaah sekalian, ya yang mana mungkin mereka ya salah satu contohnya tanda akhir zaman yang bermegah-megahan dalam ya membangun ya, bangunan ya atau rumah yang padahal ini sangat dicela oleh Rasulullah SAW ya atau menjadikan ini salah satu ya tanda-tanda hari akhir. Yang kita ketahui di hadis kedua ya di hadis arba'in ya yatatawaluna fil bunyan. Salah satu tanda hari akhir adalah ya berlomba-lomba dalam membangun bangunan ya, atau mendirikan bangunan. Ya, semakin tinggi ya yang mereka bangun ya seakan-akan semakin mewah dan megah. Dan mereka menjadikan ini adalah uh, barang-barang tontonan atau jadi rasa percaya diri mereka meningkat karena ya, harta yang mereka miliki jadi bisa ditampakkan dalam bentuk bangunan. Ini adalah salah satu bentuk amalan yang zaman sekarang sudah beredar ya, sudah banyak ya manusia lakukan, namun inilah yang Allah Subhanahu wa taala benci ya. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala suka. Inilah ya salah satu bentuk perbuatan ya atau bentuk dari ya, fitrah-fitrah yang sudah merusak, yang dirusak oleh kebiasaan, budaya, atau bahkan pemikiran-pemikiran dari pendidikan yang kurang baik, yang akhirnya masuklah jadi kebiasaan dalam bermasyarakat atau sudah lumrah dalam bermasyarakat. Masih banyak ya contoh-contoh dalam bermasyarakat yang mana kita lihat fitrah ya seorang manusia ya, yang hakiki yang sudah hilang. Ya, wa a'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dijaga fitrah kita dan ya, terus dikokohkan hati kita dalam syiratal mustaqimnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai hadis 295 para jamaah sekalian ada yang ingin ditanyakan ya, tentang akhlakul karim ya, akhlak yang mulia ya, dari fadilah dari akhlak yang mulia. Ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian? Kalau tidak ada, nah, izin lanjut ya. Sebab selanjutnya yaitu kikir ya.
atau bakhil, ya, pelit. Ya. Bagaimana ya pandangan dari Islam ya memandang sifat kikir ini, sifat pelit ini. Ya. Maka ya, kita bisa lihat seperti disampaikan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Zubair, ya, dia berkata, ya, telah mengabarkan dari kami, ya, sahabat Jabir, ya, dia berkata bahwa Rasulullah SAW ya bertanya kepada para sahabatnya, nah, siapa pemimpin kalian, wahai Bani Salamah? Jadi Rasulullah SAW menanyakan ya kepada suatu kaum, yaitu Bani Salamah, ditanya pemimpinnya. Nah, maka kami menjawab, ya, Jad bin Qais, ya. Tetapi kami anggap dia sebagai orang yang kikir. Nah, jadi pemimpin dari Bani Salamah, ya, Jad bin Qais adalah orang yang kikir. Lalu ya, Rasulullah SAW berkata, adakah penyakit lebih parah daripada kikir? Nah, jadi ya, di sini Rasulullah SAW sudah menyinggung. Nah, kikir salah satu penyakit yang besar, penyakit hati yang besar adalah kikir. Ya. Nah, pembesar kalian adalah Amr bin Jamu'ah. Maka diubahlah ya. Jad bin Qais, ya, seorang pemimpin yang kikir, ya, yang pelit kepada ya uh, kaumnya, ya, diubahlah oleh Rasulullah SAW kepemimpinannya kepada Amr bin Jamu'ah. Nah, Amr adalah pemimpin mereka zaman jahiliyah, ya, ketika mereka ya dia memberikan jamuah kepada Rasulullah SAW. Jamuan apa? Ya, jadi di sini bisa dilihat bahwa Rasulullah SAW menunjuk seorang pemimpin yang tidak ada sifat kikir dalam dirinya, seperti Amr bin Jamu'ah, bin Jamu, ya, yang ketika dia datang kepada kaumnya, kemudian Amr bin Jamu'ah ya, memberikan jamuan kepada Rasulullah SAW. Inilah ya bagaimana seorang pemimpin hendaknya berusaha keras untuk menjauhi sifat kikir atau menjadi orang yang dermawan. Nah, hal tersebutlah merupakan sifat penyakit yang sulit diobati. Jadi salah satu ya kaidah ya, yang bisa kita lihat orang yang kikir itu akan menjadi ya mendarah daging sifatnya. Sifat kikir itu ya pada seseorang bisa mendarah daging, sulit untuk dilepas. Ya. Maka ya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita mensifati diri kita dengan sifat dermawan dan juga setia. Jangan sampai kita jadi ya orang yang kikir. Banyak ya hadis-hadis yang telah mencela dengan sifat kikir tersebut. Maka kita lanjut ya ke hadis 297 ya. Ketika Muawiyah ya, yang menyurati Mughirah bin Syu'bah supaya aku menulis apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Jadi pada zaman dahulu ya para sahabat ketika sudah seperti setelah Fatul Makkah ya, yang para sahabat beberapa di kota Syam, ya, kota Mu'tah, yang mereka ingin menuntut ilmu dari Rasulullah SAW, mereka minta kepada sahabat-sahabat yang ada di kota Makkah, di Madinah, untuk menuliskan wasiat. Yang wasiat ini berisikan hadis-hadis Rasulullah SAW. Lalu Mughirah ya, menyurati ya, menyurati yang isinya nah, hadisnya Rasulullah SAW. Jadi menyurati kepada Warad tentang hadisnya Rasulullah SAW. Nah, yang isinya Rasulullah ya, melarang percaya pada kabar yang tak menentu. Ya. Jadi ya, di sini Rasulullah SAW melarang atau mencela ya, kepada orang-orang yang memberikan kabar yang kalau zaman sekarang mungkin kita bisa bilang kabar burung, kabar yang tidak menentu, yang tidak pasti.
Nah, maka di sini Rasulullah SAW mewasiatkan ya, kepada sahabat-sahabatnya untuk ya, tidak percaya kepada ya, kabar-kabar yang sumbernya tidak jelas. Nah, maka itulah ya, kenapa kita sebagai seorang Muslim, ya, ketika kita menuntut ilmu, tanyakan ya, kepada orang yang menyampaikan, nah, dari mana engkau mengetahui ya, ilmu tersebut, atau ada hadisnya, dalilnya, kita tanyakan. Itulah yang patut kita contoh dari hadisnya Rasulullah SAW, yang patut kita aplikasikan. Bagaimana kita ya, mendapatkan ilmu, ya, atau mendapatkan ya, suatu wasiat, kita tanyakan dari mana sumbernya atau dari mana dalilnya. Kemudian yang kedua, ya, boros dalam harta. Nah, gulu, bersikap berlebih-lebihan. Ini yang Rasulullah SAW larang. Hal yang kedua adalah boros dalam kita memakai harta. Kemudian yang ketiga, nah, kasratus soal, ya, sifatnya Bani Israel, yaitu banyak bertanya. Ini adalah salah satu sifat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Ketika Bani Israel, ya, salah satu kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dicela, yaitu karena mereka banyak bertanya. Nah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ya, salah satu ya penyebab Bani Israel ya binasa ya, selain perempuan adalah kasratus soal. Ya. Sifat buruk mereka yang sudah mendarah dagingnya itu banyak bertanya. Kemudian yang keempat adalah sifat kikir, ya, sifat pelit kepada sesama saudara semuslim. Ya. Nah, inilah membinasakan ya hablum minannas. Orang yang kikir ya cenderung tidak ingin membantu orang lain. Maka inilah ya, yang kita patut ya jauhi ya. Nantiasa kita sebagai seorang muslim ya, yang yang menjunjung tinggi akhlak Islamiyah, kita jauhlah sifat kikir, pelit dalam menolong saudara semuslim. Yang terakhir, ya, sifat kelima ada durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Bagaimana kita ya, ketahui bahwa berkah seorang anak itu ada di orang tuanya. Nah, maka jagalah, ya, jagalah perilaku kita kepada dua orang tua kita. Ya. Dan juga jaga, ya, menjaga kedua orang tua kita, ya, seperti orang tua kita menjaga ya, saat masih kecil. Ya. Dan yang terakhir ya, inilah kebiasaan kaum jahiliyah. Orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah yang biasanya mereka itu mengubur anak perempuan hidup-hidup karena takut sebagai aib nanti saat besarnya. Inilah ya, seperti zaman Fir'aun ya, yang mereka membunuh anak laki-laki ya, yang takut menentang Fir'aun. Nah, namun pada zaman jahiliyah ya, yang mereka takutkan adalah ya, ketika anak perempuan itu menjadi aib orang tuanya. Ini kebiasaan kaum Quraisy ya pada zaman jahiliyah yang mereka takutkan ya anak-anak perempuan mereka menjadi aib bagi orang tua. Jadi ya para jamaah sekalian, kita bisa sedikit mungkin bahwa kaum Quraisy ya, sangat memandang perempuan itu ya harta mereka. Ketika seorang anak perempuan ya, bisa menjadi pedagang yang besar ya, saudagar kaya di tanah Quraisy, nah itulah anak yang mereka banggakan. Namun sebaliknya, ya, kalau anak perempuan tersebut ya tidak bisa baca tulis, tidak punya kelebihan, bahkan tidak pernah berdagang, ya itu sebuah aib bagi orang tuanya. Nah, maka ya pada zaman jahiliyah kaum Quraisy tersebut ya takut untuk mempunyai banyak anak perempuan. Maka beberapa anak perempuan ya, ketika mereka dilahirkan dalam jenis kelamin perempuan atau gender perempuan, nah, maka anak-anak perempuan tersebut yang baru lahir dikubur hidup-hidup. Ya. Maka inilah amalan-amalan ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Mana sepatutnya kita jauhi juga. Ya. Yang mana kita jangan sampai mempercayai kabar yang tidak jelas sumbernya.
Mempercayai saja tidak boleh ya para jamaah sekalian, apalagi menyebarkan. Maka kita jaga. Ya, kalau kita ada kabar-kabar tertentu yang kita dengar, tanyakan sumbernya dari mana, pasti benar atau tidak. Kemudian yang kedua, boros dalam memakai harta. Ya, hulu berlebihan, segala yang macam ia lihat dia beli. Kemudian yang ketiga, ya kasrat soal, banyak bertanya, membuat orang was-was. Ya. Inilah sifat orang was-was ya, yaitu banyak bertanya. Nah, yang keempat, sifat kikir, pelit, ya, yang akhirnya menutup rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang tersebut. Yang terakhir ada durhaka, durhaka kepada orang tua, tidak menjaga sikap, nah, seperti mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini yang terjadi pada zaman jahiliyah pada kaum Quraisy. Ini yang patut kita jauhi dari amal-amalan ya, jahiliyah. Ya. Yang naudzubillah min dzalik ya, yang terjadi pada zaman sekarang. Ya. Kita lanjut ke hadis 298 ya. Dari sahabat Jabir, ia berkata, ini kalau sahabi, ya tidak pernah lan Rasulullah SAW diminta sesuatu, kemudian ia berkata tidak. Ini Rasulullah SAW ketika diminta bantuan oleh para sahabatnya atau orang-orang Arab Badui meminta bantuan kepada Rasulullah SAW, dia tidak pernah mengatakan tidak. Dia akan berusaha, ya, Rasulullah SAW akan berusaha membantu orang tersebut. Ya, walaupun Rasulullah SAW sendiri tidak bisa membantu orang tersebut. Mungkin Rasulullah SAW ya, meminta maaf atau ya, memanggil para sahabatnya untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan. Jadi hadis yang lain, ya, kita bisa lihat bahwa Rasulullah SAW ya, selalu membantu orang yang datang kepada beliau. Ya, walaupun ia tidak bisa membantu apa yang ia miliki, ya, namun ia akan memanggil para sahabatnya untuk membantu orang tersebut. Ya. Itulah bahwa kita bisa lihat ya, sifatnya Rasulullah SAW tidak pernah pelit, tidak pernah kikir kepada orang-orang di sekitarnya. Bahkan kepada orang yang ia tidak kenal, ia tidak pernah pelit atau kikir. Inilah sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat orang yang sulit mendapatkan rahmatnya Allah, yaitu sifat kikir atau sifat pelit. Sampai hadis 299, ada yang ditanyakan para jamaah sekalian? Kalau tidak ada, saya lanjut ke hadis 299, ya, ke bab yang baru. Al-malul khair, nah, di nasi au di ummatil khair. Jadi harta yang baik ya itu bagi orang yang soleh. Nah, seperti ya, hadis 299 ya dari sahabat Amr bin As bahwa Rasulullah SAW ya mengutus seseorang kepada Amr bin As dan menyuruh Amr bin As untuk mengambil pakaian dan senjata. Nah, seakan-akan bersiap-siap untuk ya berperang. Nah, maka Amr bin As memenuhi ya perintahnya Rasulullah SAW tersebut. Ya. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan berwudu. Ya. Saat Rasulullah SAW lagi berwudu. Lalu ya beliau mengarahkan pandangannya kepadaku. Ya. Nah, kemudian seraya berkata, wahai Amr, aku ingin mengutusmu untuk memimpin sebuah peleton. Ya, sebuah peleton itu bisa kelompok sebuah tentara. Yang niscaya Allah Subhanahu Wa Taala memberimu harta dan aku memberimu dari harta yang baik. Jadi Rasulullah SAW ya memberikan upah ya, pada pasukannya Amr bin As. Maka Amr bin As berkata, aku masuk Islam bukan karena cinta harta, bukan karena selalu ingin ada upah setiap amalan, tetapi karena aku cinta kepada Islam. Ya, aku Kis, ingin kalau ini membela. mau dimatiin gimana Kis caranya nih Kis? Ingin membela, Nih. ingin membela agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW ya
berkata, ni'mal malu as-soleh bil mar'i as-soleh. Sebaik-baiknya harta, ya. Jadi harta yang baik adalah yang terdapat pada orang yang baik juga. Jadi kita bisa lihat ya para jamaah sekalian, ya. Suatu yang baik akan kembali kepada, ya, zat yang baik. Ya. Nah, seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, adalah zat yang khair. Maka, nah, tidak akan mencintai sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah kebaikan. Kayak itulah seperti harta juga. Harta yang baik, ya, akan kembali kepada orang-orang yang soleh. Nah, inilah yang dipuji oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin As. Ya. Inilah keutamaan dari, ya, para sahabat, ya, yang patut kita contoh. Ya. Bagaimana kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, maka perbaiki dahulu diri kita. Ya. Ini juga syarat, ya, pada ketangkasan militernya atau peleton dari Amr bin As, salah satu pasukan yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, di hadis ini benar-benar memuji Amr bin As tentang akhlaknya, yang mana ia benar-benar menjauhi atau tidak pernah ada rasa dirinya untuk cinta harta, tidak pernah untuk mengejar tamak kepada harta. Yang kejar adalah, ya, barakatun minallah, ya, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah SAW, ya, memuji sifatnya dengan, ya, nikmal malus soleh lil mar'is soleh. Tentunya, ya, harta yang baik akan kembali kepada orang yang soleh. Nah, inilah dari fadilah, ya, nah, suatu amal atau dari harta-harta yang baik, ya, akan kembali kepada orang-orang yang soleh juga. Kemudian, ya, kita lanjut ke bab selanjutnya tentang keamanan. Ini adalah salah satu nikmat, ya, para jamaah sekalian, yang mana Rasulullah SAW pada zaman beliau dakwah sangat mengejar, ya, kenikmatan ini, ya, sampai beberapa kali, ya, membuat kesepakatan atau perjanjian, ya, pada kabilah-kabilah di Jaziratul Arab, ya, agar kaum muslimin bisa, ya, aman, ya, bisa nyaman dalam beribadah, ya, tidak selalu dalam kondisi berperang. Ya. Maka kita bisa lihat, ya, dari hadis ke-300, ya, dari Salamah bin Ubaidillah, ya, dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang dirinya aman, ya, dalam kondisi aman, ya, dan badannya sehat, ya, dan punya sesuatu yang dapat dimakan pada hari tersebut, ya, jadi rezekinya pada hari, ya, pada hari tersebut, ya, pada hari itu ia tercukupi, maka seakan-akan ia telah mendapatkan seisi dunia, dan seakan-akan sesudah rezekinya, ya, sudah tercukupi pada hari itu, ya. Dirinya aman, ya, badannya sehat, nah, sudah mau apa lagi, ini sudah cukup. Hadis ini menunjukkan bahwa seseorang membutuhkan, ya, kecukupan dan keamanan di dunia. Nah, ini adalah salah satu nikmat, ya, yang patut kita syukuri. Nah, nikmat kecukupan, ya, dalam rezeki kita pada suatu hari, ya, dengan keamanan kita, nah, saat kita tinggal pada suatu tempat, yang mana seperti para saudara-saudara kita yang mereka, ya, menunjang, ya, atau mencari keamanan, ya. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ya, mencari nikmat keamanan yang mereka terus perjuangkan. Ya, maka kita, ya, sebagai seorang muslim, syukuri apa yang kita dapatkan sekarang. Kita bisa beribadah dengan nyaman, ya, bisa mendapatkan hak-hak kita, ya, secara manusiaan, ya, tidak diganggu gugat, ya. Maka itulah yang menjadikan kebahagiaan di dunia, ya. Kebahagiaan, ya, tercukupinya harta kita atau rezeki kita, dan juga kebahagiaan keamanan kita dalam, ya, kita tinggal, ya, atau hidup pada suatu lingkungan.
Ya, makanya para jamaah sekalian ya, mungkin di zaman sekarang ya, salah satu kesulitan untuk mencari ya, tempat tinggal adalah mencari lingkungannya. Mungkin banyak tempat tinggal ya strategis secara ya tempat, namun kita tidak tahu lingkungan. Kita cari nikmat keamanan ini ya, mana nikmat ini adalah salah satu sumber kebahagiaan ya di dunia. Kita lanjut ya ke bab selanjutnya di hadis 301, hati yang baik ya, atau jiwa yang baik ya, seperti di hadis Abdullah bin Hubaib al-Juhani yang diriwayatkan dari pamannya bahwasanya Rasulullah SAW telah datang kepada mereka, pada ya, keluarganya Abdullah bin Hubaib. Nah, beliau baru saja selesai membersihkan diri, masih terlihat bekasnya dalam badan beliau, seperti orang yang habis mandi. Nah, Rasulullah SAW ya diriwayatkan dari hadis tersebut adalah orang yang baik. Kami menduga beliau barusan berkumpul bersama istrinya. Lalu kami berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, ya, kami melihatmu ya, orang yang baik hati. Lalu ia berkata, Alhamdulillah. Ya, kemudian ya kita disebut-sebut ya, tentang kekayaan. Nah, lalu ya mereka berbincang tentang ya harta. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, la ba'sa bil ghani, ya, bil ghina. Ya. Sesungguhnya ya, tidak ada permasalahan ya, terhadap suatu kekayaan. Tidak berbahaya sebelum kekayaan itu. Ya. Limanit taqallahu azza wa jalla. Bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lihat ya, para jamaah sekalian, ya. Yang dicela itu bukan kekayaannya, ya, bukan seseorang yang mencari harta. Al-ghina, ya, ini adalah jamak dari al-ghani, ya, atau masdar dari al-ghani, kekayaan. Jadi, yang dicela itu bukan orang yang mencari harta, mencari kekayaan, bukan. Tapi yang dicela adalah orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak masalah ya, ketika orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai harta yang lebih. Nah, wasihhatu ya limanit taqallah khairun minal ghina. Ya. Nah, dan juga ya kesehatan pada diri orang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Lagi-lagi nikmat dalam kesehatan ya, para jamaah sekalian. Watibun nafas minan ni'am ya. Dan kebaikan ya, hati ya, watibun nafas ya. Toyib ya. Jadi kalimat toyibun ya, tibun nafas ya, kebaikan hati itu juga termasuk dari nikmat ya. Nah, ketika kita punya hati yang tidak mudah kikir dan dengki ya, tidak mudah iri kepada ya rezeki orang lain ya, maka ini adalah kenikmatan juga. Mempunyai hati yang baik, kalau menjaga hablum minannas itu adalah bentuk kenikmatan. Nah, maka inilah yang kita kejar. Bagaimana kita ya ketika ingin berakhlak mulia ya kejarlah ya, atau mulailah ya, dari hati kita dahulu. Kita mulai dari hati kita selalu mengerjakan atau berprasangka baik. Yang akhirnya itulah yang membuat ya, kita semakin diberi ya, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin diperlancar rezekinya, diberikan rahmatnya. Nah, maka mulai dari hati yang baik. Kemudian kita bisa lihat di awal hadis, ya, kekayaan ya, tanpa diberi ya, atau dibarengi ketakwaan merupakan penyebab, para jamaah sekalian, penyebab kebinasaan dan kerusakan. Nah, jadi orang yang kaya itu punya harta, kemudian ia tidak bertakwa, itu hasilnya tidak jauh dari ya kebinasaan. Orang ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Fir'aun. Ia punya segalanya bentuk dari dunia, namun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bertakwa. Kemudian yang kedua, ya, menunjukkan ini adalah kerusakan.
menjadi orang yang licik, ya, selalu ingin mengelabui orang lain, ya, selalu ingin di atas orang lain, ya, mengejar dunia, 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 dan akhirnya tidak ada rasa, ya, cukup dalam dirinya. Sudah rusak sudah. Nah, kenapa? Karena ketakwaan merupakan, ya, wasilah, petunjuk untuk menghilangkan keserakahan dan keputusasaan, yang mana kita ketahui ya para jamaah sekalian, yang terus mengejar dunia, cenderung serakah kepada dunia, akan mudah putus asa ketika mendapat cobaan. Ketika mendapat sedikit cobaan, dia akan mudah mengeluh, putus asa. Maka inilah, ya, ketakwaan adalah bentuknya bagaimana kita menghilangkan keserakahan, keputusasaan. Ini adalah menuntun kita, yang akhirnya menuntun menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti kesehatan juga. Ketika dibarengi dengan ketakwaan, akan membantu orang untuk, ya, melakukan amal-amal soleh. Karena yang kita ketahui ya para jamaah sekalian, ya, kalau kita dalam kondisi yang kurang sehat atau lagi keadaan sakit, ya, maka untuk melakukan kewajiban saja itu sulit. Ini adalah salah satu kenikmatan juga. Ya. Nah, maka jiwa yang baik adalah jiwa yang berhias, ya, dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akhlak yang mulia. Nah, jadi harus dibarengi ya para jamaah sekalian. Nah, ketika kita ingin menjadikan, ya, akhlak yang mulia, ya, pastikan dulu kita punya ilmu. Kita harus tahu ilmunya apa. Ya. Nah, karena dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, ketika orang yang berilmu, ya, pasti memiliki akhlak yang baik. Dan orang yang berakhlak mulia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berilmu. Ini yang wajib kita syukuri ya. Nah, insya Allah kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki akhlak yang mulia. Amin ya robbal alamin. Nah, lanjut ya, ke hadis 302 ya, dari Nuwais bin Sam'an, ya, Al-Ansori, bahwasannya dia telah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Ini hadis sebelumnya, ya. Kebaikan, ya, yaitu loh adalah akhlak yang mulia. Jadi bentuk, ya, dari kebaikan adalah, atau perwujudan dari kebaikan adalah akhlak yang mulia. Jangan kebalikannya. Ya, dosa adalah sesuatu yang menyesakkan hati. Yang mana kalau orang lain ketahui apa yang di dalam hati kita, nah, maka hati itu tidak, diri kita tidak senang atau tidak mau untuk menunjukkan apa yang di dalam hati kita. Nah, itulah perwujudan dari dosa ya. Seperti yang sebelumnya kita telah bahas ya. Nah, kemudian dari sahabat Anas bin Malik di hadis 303, ya, dia berkata, ya Rasulullah SAW, ya, adalah seseorang yang baik dan dermawan dan juga berani. Ini ditunjukkan dari dakwahnya beliau ya. Pada suatu malam, ya, ketika penduduk Madinah merasa ketakutan, ya, orang-orang, ya, menuju ke tempat datangnya suara dan Nabi berhadapan dengan mereka. Nah, ternyata beliau telah mendahului mereka sampai ke tempat suara tersebut. Ada suara yang menakuti ya penduduk Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata, janganlah kalian takut. Nah, janganlah kalian merasa takut. Ya. Beliau saat ini, ya, pada saat itu berada di atas kuda milik Abu Talha. Ya. Tidak berpelana, ya, tidak ada uh, apa namanya, pelana itu seperti kain atau tali yang ada di uh, lehernya kuda ya untuk ditunggangi. Lalu beliau berkata, aku mendapati, ya, sangat kencang larinya. Ya. Jadi kuda ini, ya, kayak kuda yang lepas dari kandang ya. Nah, kemudian ya Rasulullah SAW menaklukkan atau menenangi, ya, kuda tersebut. Ya, jadi suara yang gaduh tersebut dari kuda yang lepas dari kandang ya. Yang mana akhirnya penduduk Madinah takut. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa keberanian Rasulullah SAW, ya, keagungan ya,
Ini bentuk dari keagungannya Rasulullah SAW. Inilah keistimewaan dari para Rasul. Maka mempunyai fisik yang lebih dari orang lain. Nah, lalu kita ketahui ya, para Rasul itu mempunyai fisik-fisik yang kuat, ya, yang lebih dari manusia yang lain. Nah, bahkan tanpa pelana pun, ya, Rasulullah SAW bisa menaklukkan, ya, atau bisa menenangkan kuda liar, ya, atau kuda yang terlepas dari kandang. Ini bentuk dari, ya, salah satu sifatnya Rasulullah SAW. Nah, ini juga salah satu ada hukumnya ya, bahwasannya ya, faedah dari hadis ini kita diperbolehkan ya, membawa ya, atau meminjam kuda untuk berperang. Walaupun kita tidak tahu ya, keselamatan kuda tersebut yang kita pinjam, namun diperbolehkan dalam urusan berperang. Ya. Lanjut ya, hadis 304 ya. Jadi sahabat Ibnu Al-Munkadir ya, dari ayahnya bahwasanya sahabat Jabir radhiyallahu anhu ya, berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap perbuatan baik terhadap orang lain adalah sedekah. Nah, jadi kita ketika hablum minanas kita baik kepada orang lain, itu adalah bentuk sedekah. Dan salah satu perbuatan baik ialah berada di hadapan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang riang gembira, dan membiarkan tempat airmu kosong demi bejana saudaramu. Apa yang dimaksud? Ya, tempat airmu kosong demi ya bejana saudaramu. Maksudnya kita dahului ya, kita dahului dulu untuk kebutuhan saudara kita. Ya, kita penuhi dahulu ya, kebutuhan saudara kita, baru kita penuhi kebutuhan kita. Itu mengutamakan ya kebutuhan orang lain. Nah, inilah ya bentuk dari kebaikan. Ya. Nah, salah satu bentuk kebaikan ya yang menjadikan sedekah kita kepada orang lain adalah mendahului kebutuhan ya, atau kepentingan orang lain ya daripada kepentingan kita. Nah, ini adalah bentuk sedekah, perbuatan baik yang menjadikan sedekah untuk diri kita. Maka inilah ya anjuran berbuat baik apapun bentuknya. Selagi itu berkaitan dengan hablum minan nas, sosial kita kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada saudara sesemuslim kita atau kepada kerabat kita, itu adalah bentuk dari sedekah. Nah, ini juga anjuran kita untuk menyenangkan, ya, membuat senang hati saudara semuslim kita. Tentu kalau kita ketemu orang, ya, kita ingin responnya baik, maka salah satu respon yang balik, ya, ketika kita bertemu dengan orang lain, itu mempunyai atau bertemu dengan wajah yang berseri-seri atau yang gembira. Nah, bukan dengan wajah yang murung, ya, wajah yang sedang bersedih. Ya. Maka orang yang merespon kita juga akan uh, tidak banyak respon, ya, tidak menanggapinya dengan uh, tanggapan yang sedih juga, ya, yang tidak responsif. Maka kita dianjurkan untuk ya, menyebar kegembiraan kepada saudara-saudara kita atau kepada sekitar kita. Nah, ini juga dorongan ya kepada kaum muslim ya, untuk sesama muslim itu berbuat baik. Ya. Kita kembali kepada amar bin ma'ruf wa nahi anil munkar. Ya. Meski hanya sekedar ya, menuangkan air saja, ya, itu adalah bentuk dari kebaikan atau sedekah ya kita kepada sesama muslim. Nah, inilah hadis yang bisa kita lihat dari akhlaknya Rasulullah SAW yang dipraktikkan, diaplikasikan ya, kepada kita, yang sepatutnya kita ya, meneladani akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW sebagai perwujudan dari akhlak Islami. Sampai hadis 304, para jamaah sekalian, ya, ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana akhlak-akhlak ya, bagi seorang Muslim yang patut kita ya, teladani, seperti yang Rasulullah SAW aplikasikan, contohkan. Namun di sisi yang lain, ya, ada sikap-sikap yang patut kita jauhi, seperti ada yang kikir, ya. Nah,
Ini yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jauhi. Ya. Mana ya, di hadis tersebut Rasulullah SAW mencela ya, pemimpin yang kikir. Itu bukan sifat pemimpin. Yang Rasulullah SAW melarang juga kepada umat muslim untuk mempunyai sifat kikir. Maka kita jauhi sifat kikir tersebut. Insya Allah tidak ada yang ditanyakan para jamaah sekalian. Jelas Ustaz, alhamdulillah. Insyaallah jelas. Kalau misalkan cukup ya, insya Allah pertemuan hari ini kita cukupkan sampai sini dahulu. Bila tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian. Sudah jelas ya, insya Allah ya. Ya, Oke, insya Allah. Ya, tidak ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah pertemuan pagi hari ini ya, ilmu yang kita tempuh menjadi ya amal soleh kita, ya, juga amal jariah kita setelah kita diwafatkan, dan pemberat amal soleh kita yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Amin. amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf ya para jamaah sekalian, umat sekalian. Ya. Barakallahu fikum. Anda tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atubu ilaik. Barakallahu fikum. Khairan, Ustaz. Terima Apa kasih. niat Barakallahu ibu? fikum, jazakallah khairan.